Selamat siang Bang, kenalkan nama saya Rekan Samuel Sembing dari Prodi 1 Informatika dengan NIM 11S22026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi proyek UAS saya. Nah, di sini ada kami disuruh untuk mempresentasikan dua bagian, yaitu repository dan service. Oke, masuk pada bagian repository, secara singkat adalah repository ini adalah program yang menghubungkan eh, data-data dari pengguna atau user yang akan disimpan ke dalam database kita. Nah, di sini ada terdapat get all, ada terdapat add untuk menambah, ada terdapat remove untuk menghapus, ada get ini sama tapi ini untuk mengambil keyword dan statusnya. Sekali ini untuk mengambil ISBN-nya. Ada juga change title untuk mengganti title, ada juga update reading untuk update bacaan, yaitu current page yang tadi, ada juga change status, ada get without archive, get on the archive, dan public update archive. Nah, setelah itu kita akan mengoverride semua data-data yang ada di sini ke bagian MyBook Repository MPL. Nah, di sini ada MyBook Repository, ini adalah bagian untuk menghubungkan ke MariaDB atau database-nya. Masuk pada bagian selanjutnya itu ada override get all. Di sini get all ini adalah untuk mengambil bagian-bagian ini, yaitu yang di sini kan ada string query, select from user where judul like, tanda tanya. Nah, ini adalah untuk mengambil data user di mana belum ada data yang diketahui. Nah, jadi dia akan set ke DB atau memasukkannya ke database. Setelah itu ada terdapat ini kondisi jika result tidak sama dengan atau tidak kosong, maka eh, dia akan mentry dan meminta inputan ISBN, judul penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, status, arsip atau tidak arsip. Ini kan ada true. Nah, ini statusnya. Nah, dia akan disimpan ke database-nya, yaitu database dari MyBook tersebut. Setelah itu ada bagian yang ini adalah inisialisasi MyBook tersebut, yaitu MyBook ISBN, kita lihat judul, penulisnya, sampai jumlah halaman. Nah, terus di sini ada juga statusnya. Set archive itu statusnya dia false atau dengan true. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan di catch terjadi kesalahan pada Microsoft pada SQL database-nya. Oke. Masuk pada bagian override add. Nah, di sini dia akan menginsert into user, di mana yang di-insert adalah ISBN, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, status halaman baca. Nah, di mana adalah values-nya adalah masih tanda tanya. Jadi dia tidak diketahui masih. String statusnya itu tidak arsip. Belum masuk pada bagian override get. Yang diinput adalah ISBN. Ketika MyBook-nya dengan kosong, maka dia akan mengambil ISBN tersebut dari users. Nah, setelah itu dia akan ini membuat kondisi jika result set tidak sama dengan kosong, selain dari ini berarti kondisi yang berlawanan, dia akan mentry program. Nah, di sini dia akan meminta ISBN lagi. Nah, sound. Masuk pada bagian override remove. Nah, di sini remove ini. Nah, jadi query atau program akan meminta ISBN yang mana terlebih dahulu. Jadi kita akan menginput ISBN dari utils tersebut yang misalnya kita klik kan, yes, baru ada bagian ISBN-nya. Nah, jadi dia akan menerima inputan ISBN untuk melakukan eh, kondisi ini atau aktivitas itu. Oke, untuk mengganti judul juga sama, dia akan meminta inputan ISBN yang akan dihubungkan ke database-nya. Masuk pada bagian selanjutnya itu change status. Masuk pada di sini juga dia akan meminta status sebelumnya dan di mana ISBN-nya juga akan diminta juga. Nah, masuk pada bagian update reading. Nah, di sini sama juga ISBN yang akan diminta terlebih dahulu karena ISBN ini adalah merupakan primary key dari semua data-data kita. Jadi semua codingan akan berpatokan kepada ISBN yang akan diganti atau ditukar atau berhasil ditukar pada bagian database.
Ya, masuk pada bagian service. Nah, service ini adalah kode program atau program yang akan berhubungan langsung kepada pengguna. Nah, jadi kalau misalnya MacBook Service ini adalah bagian dari pengguna, berarti tadi kan repository itu adalah bagian untuk menghubungkan ke database. Nah, di sinilah bagian untuk pengguna. Ada beberapa fitur yaitu Add My Book, Show My Book. Nah, ini adalah bagian service biasanya dan akan diimplementasi di sini. Nah, ini berikut adalah bagian-bagian dari apa yang ingin kita tambahkan. Nah, oke, masuk pada bagian MacBook Service implementasi. Nah, public kelas MacBook Service MPL. Nah, bagian yang semua tadi akan di-override di sini. Nah, di sini ada MacBook Service implementasi di konstruktor, di inisialisasi, di MacBook repository, sama dengan MacBook repository. Get by SBN, return MacBook repository, get ISBN. Yang ada pada bagian yang tadi, yang ini. Kan ini kan get ISBN. Uh, get, oke, ini. Oke, masuk pada bagian selanjutnya yaitu override set tabel MyBook. Nah, ini di tabel. Ini untuk set tabel atau membuat tabel baru, set tabel. Nah, jadi saya membuat set tabel agar mudah dimengerti karena bagian basis data set itu adalah untuk membuat tabel baru. Nah, ini juga set tabel archived atau archive. Nah, ini untuk uh, tabel archive-nya. Jadi pada program kami membedakan dari dua tabel, yaitu tabel biasa dan tabel archive. Nah, inilah tabel handlingnya. Ini ada tabel handling untuk bagian eh, tabel biasa. Nah, sampai ini. Oke. Di sini adalah di tabel adalah nama tabel saya, itu tabel to do, di tabel my book. Nah, soalnya ini selesai saja bisa saya ubah menjadi TBL my book. Nah, masuk pada bagian ini dia akan di override di cell edit. Nah, return false. Jadi dia akan selnya itu tidak akan bisa diedit. Nah, masuk pada bagian ini dia akan override action performat. Ini untuk nih mengarsip. Nah, di sini kan ada if row sama dengan lebih besar sama dengan 0 dan kolom sama dengan 3 berarti row. Nah, kan misalnya row gini, baris gini. Jadi dia akan baris lebih besar dari 0 maka dia akan bisa diklik. Nah, kolomnya sama dengan 3. Dari 0, 1, 2, 3. Nah, ini. Kita jalankan programnya untuk mengambil contoh tersebut. Nah, ini adalah 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, ini adalah bagian tersebut. Nah, kenapa bisa diketik? Karena telah kita buat action performat yang tadi. So, pada bagian selanjutnya, yaitu button delete deleter. Nah, sama seperti yang tadi konsepnya, eh, pada kolom yang keempat. Nah, pada kolom yang keempat, jadi bisa kita hapus juga. Ada editing stopped. Nah, ini adalah untuk mengubah. Di sini juga ada bagian yang penting tadi. Belum di sini ternyata. Nah, di sini sistem out di barisnya. Ini adalah untuk mengubah kode program atau mengubah tabel yang ada pada data yang ada pada tabel tadi. Nah, ini adalah semua otak dari tabel tersebut agar bisa kita otak-atik. Hmm. Masuk pada bagian load data. Nah, ini adalah load data yang tabel yang pertama. Nah, di sini seperti biasa kita inisialisasi, kita ambil ISBN, judul, halaman, status, aksi. Nah, ini bagian yang akan kita input nanti yang ada pada kolom-kolom tersebut. Nah, misalnya kolom 1, kolom 0 ISBN, kolom 1 judul, nah gitu-gitu. Nah, kita override public boolean is cell edit table. Nah, return kolom, tapi kecuali dua. Nah, fungsi kecuali dua ini adalah untuk eh, kolom kedua itu tidak bisa diketik. Nah, tadi kan kolom kedua itu halaman.
Nah, jadi kolom kedua itu tidak akan bisa diketik. Hanya kita ketikkan. Bentar ya. Kolom kedua, 0, 1, 2. Nah, kolom ini tidak akan bisa diketik. Tetapi ini bisa. Nah, oke, masuk pada bagian selanjutnya. Ini adalah untuk mengarsipnya, yaitu modelnya. Untuk mengarsip atau arsip itu statusnya. Nah, ini tabel model. Ini untuk ukuran-ukuran. Ukuran ID-nya 230. Saya sengaja membuat segini agar pas di full layarnya. Oke, masuk pada tabel handling 2. Tidak ada bedanya dengan tabel handling pertama. Cuma bedanya ini untuk data yang kita arsipkan, data archive. Nah, baru kita override, ptn editor, ptn archive. Nah, ada if row besar sama 0, kalau sama 3. Nah, sama seperti yang tadi, tidak ada bedanya. Oke, masuk ke bagian load data kedua. Ini juga load data untuk bagian archive-nya. Jadi di sini, nah, statusnya kan archive, archived. Sedangkan yang tadi itu pasti statusnya tidak archived. Nah, tidak archived yang ini. Oke, masuk pada bagian add my book. Nah, ini adalah add my book-nya. Yang di input itu adalah integer base, string title, author, publisher, year, dan total page. Nah, di sini eh, akan diindeksasi jika title tidak sama dengan 0 dan title tidak eh, kosong, my book new my book akan diinput ke repository SBN title author publisher year total page. Nah, jika pemulihan sukses, maka my book repository at my book. Nah, jika kondisi tersebut ini, dia akan ditambah ke my book repository. Ini bagian ini ya, bagian untuk ditampilkan kepada users. Nah, ini bagian remove, boolean sukses, dengan my book repository, remove, yang akan diinput, yang akan dicek yaitu ISBN. Nah, jika sukses, maka dia akan mengeluarkan ini di console program. Ini juga change status juga sama. Eh, Dia akan mengambil data ISBN dan status. Nah, jika result, eh, maka dia akan sukses mengubah, ini akan ditampilkan di konsol, sama seperti halnya ini. Oke, so my archive, ini untuk mensor saja, kita panggil di bagian load data tadi. Load data yang kedua. Load data ya, yang kedua. Nah, load data 2. Ini kita panggil. Dan mengambil cpx statusnya, combo box tadi. Nah, dia akan dimasukkan ke tabel handling yang kedua. Oke, ini untuk update reading my book. Kita ambil inputan ISBN, yang current page. Ini untuk ditampilkan di konsol. Ini untuk mengambil data pada bagian ISBN. Jika bukunya tidak sama dengan kosong, maka kita akan menginput total page-nya. Current page, total page. Nah, misalnya kan ini kan current page, lebih total page. Maka sistem out akan mengeluarkan ini. Kalau baca di halaman buku. Nah, kita cek kondisinya tersebut. Boolean result itu membuat repository dengan mengupdate bacaan ISBN current page. Nah, di sini eh, bagian yang tadi juga mencek untuk ditampilkan ke konsol. Misalnya jika berhasil maka SSS membaca itu. Kalau gagal itu berarti gagal atau macam itu. Nah, kalau lain daripada kondisi tersebut itu buku dengan ISBN tidak dihubungkan. Nah, masuk pada bagian change title untuk mengganti judul, kita input title-nya, kita input judul. Nah, jika judul tidak sama dengan kosong dan judul lebih panjangnya, panjang dari karakter judul lebih dari 0, maka boolean resultnya bisa diganti. Berarti kondisi tersebut sukses. Just title, ISBN, judul. Nah, kan ini kan untuk mencek apakah kata-kata di judul itu ada. Kalau 0 kan nggak bisa diubah.
ada if result. Nah, untuk ditempelkan ke konsol. Ada bagian reading my book. Nah, ini untuk membaca. Ini show my book without archive. Ini sama halnya dengan show archive my book tadi. Kita akan mencek di sini atau archive size. Dia kan ini untuk dipanggil kepada block data 1 dan tabel hunting 1. Jadi soal my book ada archive. Nah, sama juga dengan ada yang ada di sini. Nah, dia akan mengambil data-data get ISBN, get title yang akan dipindahkan ke MyBook repository. Oke. Dan ada bagian terakhir yaitu update MyBook yang akan memeriksa kondisi ISBN dan kondisi dia statusnya. MyBook is exist dengan book. Nah, inilah untuk pada bagian update MyBook yang ada pada bagian di atas. Bagian yang load data ini untuk mencek checkboxnya. Mungkin sekian Bang yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kurang penjelasan saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.